Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka semua setiap detik bertasbih kepada Allah. Bu, kalau yang di langit saja tahu diri, mau bertasbih kepada ilahi, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang cuma numpang di bumi, tapi malas betul bertasbih kepada ilahi? Betul? Bapak Ibu, kalau mendengar ada suara burung berkicau, sebenarnya burung itu sedang bertasbih memuji Allah. Bapak Ibu, ketika mendengar ada suara angin berhembus, hakikatnya angin pun makhluk Allah sedang bertasbih kepada Allah. Bapak Ibu, kalau melihat ada pohon daunnya bergerak, sebenarnya pohon pun sedang bertasbih memuji Allah. Bu, bu, bau, bau, kok bau? Iya, ada yang belum mandi, jangan-jangan. Kalau mereka saja bertasbih, pohon, binatang, angin, semua makhluk Allah mereka bertasbih, apa enggak malu kita manusia, makhluk yang lebih sempurna dari makhluk Allah lainnya, tapi terkadang malas betul bertasbih kepada Allah. Bu, Pak, buka surah Al-Isra. Kalau tidak salah ayat 44, di sana Allah kasih tahu, walakin la tafqahuna bitasbihihim. Terkadang kita enggak ngerti aja tasbihnya pohon, tasbihnya binatang, tasbihnya makhluk-makhluk Allah. Kita enggak faham sebenarnya mereka itu sedang bertasbih. Biar makin berkah perjumpaan malam ini, saya ajak Bapak Ibu semuanya, biar kita cepat meraih kemuliaan dari Yang Maha Mulia. Jalan pintasnya sering-sering memuliakan Allah dengan lisannya. Guru saya pernah berpesan, jangan mimpi seseorang hamba mendapatkan posisi mulia dari Yang Maha Mulia kalau dia tidak mau memuliakan Allah dengan lisannya. Makin sering memuliakan Allah, makin cepat dapat kemuliaan dari Allah Yang Maha Mulia. Saya ajak semua yang ada di sini, kalau saya ajak semuanya kita bertasbih sama-sama, mau? 50 orang. Sekali lagi, mana suaranya kalau saya ajak berzikir, bertasbih dulu bersama-sama, mau? Kayak terpaksa. Habib
Sebenarnya kami mau diajak zikir. Cuma masalahnya Habib, kami bingung dan dibuat bingung oleh sekelompok orang di luar sana yang sering mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Zaman Nabi tidak ada zikir berjamaah. Bu, saya hargai kalau di depan saya sekarang ini ada orang Wahabi, ada orang Salafi yang gak senang dengan zikir berjamaah. Saya hargai pendapatnya, tapi jangan pernah jadi penghalang bagi saya untuk melatih diri saya dan mengajak jamaah saya untuk terus berzikir berjamaah. Bukan cuma kalian punya dalil, saya pun punya dalilnya. Betul? Betul? Bu, siapa bilang zikir berjamaah tidak pernah ada di zaman Nabi? Kita hadirkan jawabannya. Yang pertama, Bapak Ibu, Nabi pernah jadi imam. Sahabat jadi makmum. Saya mau tanya dulu, makmum di depan atau di belakang imam? Bapak Ibu mau tahu nggak, ada loh makmum yang di depan imam, namanya jenazah. Betul. Ketika Nabi jadi imam Pak, Nabi mimpin salat, Nabi baca surah Al-Fatihah. Saya ambil ujungnya saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukankah kalimat amin yang tadi Bapak teriakan berjamaah itu adalah zikir? Dari sejak zaman Nabi sudah diteriakan berjamaah. Jadi siapa bilang zikir berjamaah tidak pernah ada di zaman Nabi? Bu, jadi kalau ada yang masih bilang begitu, itu kurang mengkaji ilmu. Bahasa Inggrisnya bodoh balik. Banyak orang Inggris di sini ya. Betul ya, bodoh balik. Bu, saya pernah ngomong begini, ada yang coba mencari-cari kesalahan saya. Dia bilang, Habib, amin itu bukan zikir Habib. Oh, makin bodoh balik. Bu, kalau dia bilang amin tidak termasuk zikir, makin kelihatan sesatnya. Maaf ya, kalau amin tidak termasuk zikir, mana mungkin kalimat amin jadi ucapan yang sering keluar dari lisan para anbiya. Salah satunya Nabi kita Muhammad yang pernah mengaminkan doa malaikat. Bu, seorang nabi, apapun yang keluar dari mulutnya, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang keluar dari mulut Nabi pasti petunjuk dari ilahi. Betul? Saya hadirkan faktanya. Nabi pernah mau khutbah, naik mimbar, baru naik anak tangga pertama, tidak ada angin, tidak ada hujan. Nabi berteriak, amin. Naik anak tangga kedua, Nabi kembali berteriak, amin. Naik anak tangga ketiga, Nabi kembali berteriak, amin.
3 kali Nabi menyebut amin. Selesai khutbah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami mendengar 3 kali engkau menyebut dan meneriakkan lafaz amin. Ada pesan apa dari Allah buat kami semua?" Nabi tersenyum lalu memberikan jawaban. Bu, mau tahu nggak kenapa Nabi teriak amin 3 kali? Mau tahu? Yang kompak dong biar saya semangat. Mau tahu? Kamu nanya. Bu, ternyata Nabi kedatangan tamu dari langit. Atani Jibril. Kata Nabi, kalau mau tahu kenapa tadi aku teriak amin, 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 itu karena ketika aku mau khutbah, Jibril datang jadi tamuku. Shh. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, tolong aminkan 3 doaku kepada Allah. Aminkan ya Rasul, aminkan." Bu, dari riwayat singkat ini saya titipkan ilmu. Ternyata biar doa diijabah, salah satunya kita butuh lafaz amin. Catat Pak Polisi, catat. Pimpinan satu pondok besar di Indramayu. Dari dulu saya sudah curiga ini pesantren sesat. Jangan lagi bilang tidak sesat. Dari dulu kami curiga. Salah satu bentuk kesesatannya, lihat videonya. Kalau berdoa nggak perlu pakai amin. Hamdalah saja. Itu sama saja apa kata artinya? Dia anggap lafaz amin membuat doa makin tidak diijabah. Emang dia siapa? Bodoh balik. Orang begini ngaku syekh lagi. Betul? Betul. Orang malaikat saja loh Pak, makhluk yang gak pernah maksiat, gak pernah bikin dosa, seharusnya diijabah Allah doanya dengan cepat. Malaikat saja tahu diri, butuh referensi dari Nabi. Dengan lafaz amin dari Nabi, membuat doa malaikat akan cepat diijabah. Betul? Saya nggak menemukan satu hadis pun Nabi bilang malaikat minta amin kan, Nabi bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini baru jadi syekh. Itu pun syekhnya mencurigakan. Jangan-jangan ada hubungan dengan Syekh Puji. Jangan-jangan Syekh Stan. Betul. Saya kaget dapat video itu Pak. Ya Allah, lagi-lagi sesat dan menyesatkan. Maka hati-hati. Jangan-jangan ini pertanda kiamat sudah dekat. Karena kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat. Inna min asyratis sa'ah. Di antara tanda kiamat sudah dekat. Ayyurfa'al ilim. Allah angkat ilmu. Dengan cara apa? Bimautil ulama. Diwafatkan para ulamanya. Wa yuzharal jahal. Allah hadirkan orang bodoh di tengah-tengah kita. Orang bodoh nggak ngerti agama, bicara tentang agama, menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Tanda kiamat dari Nabi. Bu, makanya kalau nyekolahin anak ke pondok pesantren, jangan lihat gedungnya doang. Lihat siapa pimpinannya, siapa murabbinya, siapa gurunya, siapa apa kurikulumnya. Jangan tertipu dengan penampilan. Betul? Bu, amin adalah lafaz zikir. Saya hadirkan yang kedua. Kalau seandainya lafaz amin bukan termasuk zikir, mana mungkin lafaz ini menjadi rutinitas amaliyah malaikat, makhluk yang gak pernah maksiat. Malaikat itu sering zikir, salah satunya mengucap amin. Saya hadirkan hadis sahih. Nabi bercerita,
Ketika Bapak Ibu mengangkat tangan di tengah malam mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia, namanya bizahril ghaib, tanpa dia tahu. Contoh, ya Allah, aku sayang dengan fulan bin fulan, aku cinta kepadanya, ya Allah, jaga imannya, angkat penyakitnya, jaga lindungi dia dari fitnah-fitnah dunia, ya Allah. Begitu kita mendoakan dia, kata Nabi, di atasmu ada malaikat yang berteriak, amin, amin, amin. Kata malaikat, apa yang tadi engkau mintakan buat keluargamu, buat saudaramu, Allah akan kasih juga buat kamu. Maka sekali lagi, amin adalah zikir. Lafaz amin membantu doa cepat diijabah. Alhamdulillah. Jangan takut, jangan risau. Zikir dari zaman Nabi berjamaah sudah ada. Kita getarkan yuk majelis ini dengan bertasbih sama-sama. Mau? Lebih baik orang di luar sana menganggap kita gila, asalkan gilanya karena ingat Allah, daripada kita gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Betul? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuma lihat doang. Mohon maaf DKM Masjid, saya mau tanya dulu, apakah di masjid ini penceramah sudah nggak boleh lihat jam tangan lagi? Boleh. Kalau ada penceramah siapapun dia, baru mulai ceramah, dikit-dikit lihat jam tangan, dikit-dikit lihat jam tangan, jangan marah. Itu sebenarnya hanya teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Betul? Bu, sekali lagi percayalah, zikir berjamaah sudah ada dari sejak zaman Nabi. Masih enggak cukup saya hadirkan satu jawaban, masih mau bilang bid'ah lagi, saya hadirkan jawaban kedua. Bodoh balik. Yang kedua, Bapak Ibu, Nabi sering perang bersama sahabat melawan musuh-musuh Allah. Dalam kondisi perang, seringkali di atas kertas pasukan Nabi jumlahnya lebih sedikit, pasukan musuh terkadang lebih banyak, bahkan berkali-kali lipat. Saya kasih contoh, perang Badar, pasukan Nabi hanya 300-an, tapi pasukan lawan ribuan. Nabi sadar, Nabi paham fitrah manusia, termasuk kita. Buktikan kalau nggak percaya, kita ini punya fitrah dari Allah. Kalau mau bertarung, lihat lawan kita lebih gede, pasti gemeteran. Betul? Lihat lawan otot besi, Pak, leher beton, urat kawat, muka asbes, menyeramkan.
belum bunyi bel, kita sudah keringet dingin, gemetaran, minder dan keder. Nabi tidak mau itu terjadi dalam pasukan Nabi. Nabi cari akal, Nabi cerdas, Nabi fatonah, Nabi gali, Nabi cari solusi biar membakar semangat prajurit. Walaupun sedikit jumlahnya, tidak keder melihat lawan 10 kali lipat. Nabi bakar dengan lafaz apa? Takbir dalam setiap perang. Bukankah takbir itu adalah zikir? Begitu Nabi kumandangkan takbir, semua pasukan berjamaah. Sekali lagi, berjamaah mengulang takbir, gemuruh takbir berjamaah. Di bawah angin terdengar lawan yang keder. Mereka merasa seolah-olah pasukan Nabi lebih banyak dari mereka. Itu sebabnya kemenangan sering dihasilkan. Betul? Nih saya buktiin. Saya teriakan takbir, ikuti yang semangat. Siap? Takbir! 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 Jangan lupa, berkat lafaz takbir ini Indonesia bisa mengalahkan Belanda. Betul nggak? Yang dikit-dikit ngomong bid'ah. Ini orang yang nggak paham wawasan kebangsaan. Buka sejarah. Indonesia demi Allah tidak akan merdeka kalau bukan karena berkat zikir berjamaah. Silakan buka rekam jejak Bung Tomo. Setiap kali dia orasi, jutaan orang mendengarkan pidatonya. Selalu dia ingin membakar semangat para pejuang dengan kalimat takbir. Takbir! Datang pertolongan dari Allah. Bambu runcing bisa mengalahkan meriam Belanda, bukan meriam Belina. Meriam Belanda. Kalau meriam Belina mah Bu, betul nggak? Jadi kalau ada yang nggak suka dengan zikir berjamaah, janganlah mengkafirkan, janganlah membid'ah-bid'ahkan. Betul? Saling menghargai. Kita hargai mereka, tapi jangan lupa mereka juga harus belajar menghargai. Insya Subhanallah walla ilaha wallahu akbar walla haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Marah lagi. Bu. Ini jam siapa? Jam saya kan? Ini barang siapa? Barang saya kan? Masa lihat jam sendiri nggak boleh? Masa lihat barang sendiri nggak boleh? Gimana lihat barang orang? Bu, udah dibilangin, lagi mikir. Masih ada yang mau bilang bid'ah zikir berjamaah. Kalau kurang saya hadirkan 2 jawaban, saya tambah jawaban ketiga. Habib dilawan. Bu. Kadang-kadang suka kesel ngadepin yang begini, merasa kayak paling benar. Ngurusin amaliyah orang, amaliyah dia belum benar. Kalau betul-betul dia ngaji, ada Sufyan Ats-Tsauri. Siapa Sufyan Ats-Tsauri?
tabi'it tabi'in. Dikenal sebagai orang yang paling mahir di zamannya dalam urusan tafsir, fikih, hadis. Beliau pernah memberikan catatan, idza ra'aitar rajul ya'malu bi'amalin qad ikhtalafa fihi. Hei, kalau kalian melihat ada seseorang melakukan satu amalia, yang amalia itu masih berada dalam ranah perdebatan ulama, wa anta tara ghairahu, sementara kalian tidak sependapat dengan amaliah mereka, fala tanhahu, kata Sufyan, orang yang paling alim ini saja mengatakan, jangan kamu cegah mereka dalam beramal. Bukan cuma kamu yang punya dalil, mereka pun pasti punya dalil. Betul? Betul? Bu, siapa bilang zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi? Saya hadirkan jawaban ketiga ya. Nabi pernah umroh dan haji bersama sahabat. Dalam perjalanan umroh dan haji, Nabi baca talbiyah. Dan itu dibaca bersama-sama. Bahkan sampai detik ini, bapak ibu yang mau haji, bapak ibu yang mau umroh, ketika talbiyah bacanya bersama-sama. Bukankah itu berjamaah? Betul. Semua isi kalimat talbiyah, semua dari awal sampai akhir isinya zikir. Betul? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Semuanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Sekali lagi, labbaik Allah, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak ibu, kalau enggak dikumandangkan talbiyah berjamaah, tidak akan jadi syiar yang menggetarkan hati semua orang yang menyaksikan lewat YouTube, lewat parabola, lewat TV. Berapa banyak orang yang hatinya tertutup, tidak tergerak mau haji umroh, tapi berkat zikir berjamaah telinganya kepanasan, akhirnya tahun depan dia daftar umroh dan haji. Betul? Bu, sekali lagi zikir berjamaah sudah ada di zaman Nabi. Saya doakan mudah-mudahan ibu, bapak dimurahkan rezekinya oleh Allah, diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, bisa menunaikan umroh dan haji nantinya. Ya Rabbal. Bu, kalau saya tawarkan dua pilihan, kira-kira mau milih yang mana? Jangan salah memilih ya, nanti nyesel urusannya. Pilihan yang pertama, ibu pasti mau umroh kan? Pasti mau haji kan? Sekarang saya tawarkan dua pilihan, jangan salah memilih ya, nanti nyesel urusannya. Pilihan yang pertama, bapak ibu mau dipanggil Allah jadi tamunya, itu pilihan pertama. Atau mau coba-coba, mungkin coba-coba pilihan kedua, bapak ibu mau dipanggil Allah. Bingung kan? Bingung kan? Dua-duanya Betty, beda-beda tipis, sama-sama dapat panggilan. Cuma yang membedakannya, kalau yang pertama dipanggil Allah jadi tamunya, itu maknanya masih ada harapan pulang. Tapi jangan berani-berani milih yang nomor dua, dipanggil Allah, itu namanya dipulangkan, alias rajiun, alias game over, alias modar, alias
is dead. Orang sini bilang mati apa? Bahasa kampungnya apa? Apa? Apa tadi? Mampus. Sopan banget loh. Udah ngomongnya sopan, mandangnya ke saya mampus. Maksud lo? Jangan main-main. Ini ada Pak Polisi, ini bisa saya laporkan. Bukankah ini bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan? Ngomong mampus ke wajah saya. Bu, sekali lagi saya mau dengar pilihannya. Mau yang pertama apa yang kedua? Belum kompak. Pertama apa yang kedua? Ketahuan takut mampus. Padahal maaf loh, maaf punten, maaf ya. Bu, kematian itu hakikatnya tidak perlu ditakuti. Sekali lagi, kematian itu tidak perlu ditakuti. Habib, kenapa enggak perlu takut dengan mati? Orang yang namanya mati barang pasti. Kalau pasti tidak perlu ditakuti. Kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernyawa pasti. Al-mautu babun wa anta dakhiluhu. Kata seorang penyair Arab, kematian itu seperti pintu di mana semua kita semuanya pasti akan melewati pintu itu. Kita nggak tahu siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Mungkin ibu-ibu duluan. Saya belakangan. Atau sebaliknya biar adil. Saya belakangan, ibu-ibu duluan. Bodoh wae. Bu, ibu mau tahu nggak? Sekali lagi saya ingatkan, semua pasti mati. Bapak polisi yang saya banggakan, saya kok jadi ingat teman saya. Namanya Dery Sulaiman, mantan penyanyi rocker Pak. Sekarang jadi pendakwah. Nah, beliau pernah bikin lagu Pak, isinya tentang pesan mengingat mati. Pernah sampai viral lagunya. Lagunya yang begini loh Pak, yang begini loh. Saya yakin Pak polisi pasti hafal. Lagunya bagus loh Pak, begini loh. Namanya Dery Sulaiman Pak. Lagunya viral, jangan main-main. Lagunya enak Pak dengernya. Viral. Saya sampai hafal lagunya. Lagunya begini loh Pak. Mantan penyanyi rocker Pak, tinggal di Cibubur. Liriknya yang begini loh, liriknya itu yang begini loh. Orang kaya siapa yang menyuruh ibu-ibu menyanyi? Nyosor aja. Belum dikasih kode nyosor. Maaf Pak polisi, mohon dimaklumi. Beginilah sifat istri kita. Kadang-kadang kita belum ready, nyosor aja. Kita baru pulang, belum apa-apa, langsung nyosor. Tunggu kode dari suami. Kalau suami sudah ngasih kode begini, mama, hahaha, baru nyosor. Nyosor aja. Bu, biar nggak saling nyosor, biar nggak saling rebutan, kita bagi perannya. Biarkan saya yang nanti menyanyikan kalimat orang kaya, ibu-ibu silakan kalimat mati. Rasakan.
Kita nyanyi bareng-bareng ya, biar ingat mati. Pak polisi, jangan kalah dengan mak-mak. Kita nyanyi bareng, Pak. Orang kaya mati. Kompak. Lebih kompak. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Pak polisi mati. Bukan saya, Pak. Bukan saya. Nyari masalah nih, mama. Nyosor lagi. Panjang nih urusannya nih. Ini panitia DKI Masjid pulang dari sini mungkin kena BAP. Maaf, bukan saya, Pak. Tapi saya curiga, jangan-jangan Pak polisi tadi yang teriak kenceng ngomong mati istri Pak polisi sendiri. Kita doakan Pak polisi, Abang Nugroho dengan Pak Andi. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini dijaga dalam tugas-tugas mulianya. Abangku sayang, di mana saja saya ceramah, ketika ada polisi hadir di majelis saya selalu titip pesan ini buat jamaah. Apa pesan saya? Kalau ada polisi yang jahat, saya nggak ngomong loh, Pak. Kalau ada polisi yang jahat, Bu, jangan katakan Polrinya. Itu hanya oknumnya. Saya percaya masih banyak polisi-polisi soleh lainnya. Salah satunya hadir di tengah-tengah kita. Takbir! Kalau mereka berdua ini nggak soleh, nggak mungkin duduk di sini paling depan, nggak mungkin. Udah duduk di diskotik, betul? Masya Allah, ini menunjukkan kesolehannya. Bangga duduk di tempat yang baik, bergaul dengan orang baik, berbuat kebaikan, itu tanda kesolehan. Saya yakin betul di belakang baju beliau pasti ada tulisan bukan anak buah Sambo. Bu, kalau seandainya ada tentara yang jahat, jangan bilang TNI-nya, itu oknumnya. Betul? Masih banyak TNI yang soleh lainnya. Kalaupun ada Habib yang tidak benar, jangan katakan habaibnya. Itu hanya oknumnya. Masih banyak anak-anak cucu Nabi yang baik, yang mulia, yang luar biasa jihadnya. Betul? Betul? Bu, sekali lagi saya titip pesan, jangan takut dengan mati. Karena mati barang pasti. Yang perlu ditakuti adalah jangan nekat berani mati sementara amal belum terpenuhi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Tanya, kata Allah, tanya dirimu amal apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari esokmu. Bu, yang kita bawa mati cuma amal saja. Harta, keluarga, tidak ada yang menemani kita. Hanya amal saja. Maka hari ini sebelum saya lanjutkan tausiah, saya ajak Bapak Ibu, kita sempurnakan amal malam ini. Mau? Saya mulai dari diri saya dan saya ajak Bapak Ibu semuanya. Kita bantu, kita semangati yang sudah menjadi sponsor, membiayai dan menghadirkan saya malam ini tabligh akbar di sini. Siapa mereka? Boleh berdiri? Mereka anak-anak muda usianya, mantap jihadnya. Mereka menamakan kelompok mereka dengan nama Yayasan Kampung Zikir Madani. Ibu sudah lihat videonya?
Mereka masih muda, tapi muda umurnya. Mantap jihadnya Pak. Nih saya kasih contoh. Di antara jihad mereka, dari Jakarta saya dikirim ke Pontianak. Naik pesawat tahu. Biaya pesawat mahal. Tiket saya dibelikan kelas bisnis lagi. Yang bayarin tiket saya bukan DKM masjid ini. Silakan tanya DKM masjid. Tidak dibebankan biaya tiket saya sedikit pun. Siapa yang bayarin, siapa yang jadi sponsor, Masya Allah, anak muda yang hebat ini. Bu, apalagi saya keliling Indonesia, saya nggak pernah lo pergi sendirian, nggak pernah. Saya pergi selalu bawa gerbong. Kemana-mana Pak Polisi, saya keliling Indonesia, saya bawa asisten-asisten. Salah satunya asisten saya yang langsing ini. Langsing apa langsung? Asisten saya ini kalau naik pesawat jangan main-main. Panitianya jangan main-main Pak. Ini kalau naik pesawat biayanya dihitung 2 kursi. Kadang-kadang Pak Polisi, saya kesian lihat nasib dia. Kalau dia ikut saya berdakwah masuk ke kota terpencil, desa daerah terpencil, nggak ada pesawat besar loh. Yang ada pesawat transit. Di mana-mana Pak, pesawat transit itu kecil bentuknya. Kalau kecil ukurannya, pasti sempit kursinya. Nah, bayangkan makhluk ini Pak. Begitu dia duduk di kursi yang sempit itu, nasibnya terjepit, terhimpit. Tapi untung saja Pak Polisi, waktu itu ada seorang pramugari berbaik hati menawarkan solusi kepada asisten saya ini. Baik banget pramugarinya. Dari jauh pramugari melihat asisten saya susah duduk di kursi yang sempit itu. Pramugari mengenali, Masya Allah, itu kan asisten Habib Al-Habsyi. Kesian banget ya. Pramugarinya mendekat menawarkan solusi. Apa kata pramugari? Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang kami bagasikan saja. Untung asisten saya ini lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang ngetop di TV. Apa kata dia? Solusi buat lo, masalah buat gue. Ayo sekali lagi, saya dan asisten saya yang bayar, yang beliin tiket pesawat kami bukan panitia, tapi anak-anak muda. Sengaja saya bocorkan ini biar masing-masing makin paham dengan sindiran Allah dalam Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan. Mobil dari hotel saya ke sini ada mobil Innova, rodanya 4. Yang bayarin sewanya bukan DKM masjid. Yang bayarin mobil saya anak-anak muda ini. Ayo, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Hotel saya di Orchard, yang bayarin mereka panitia masjid, tidak dibebankan sedikit pun biaya hotel untuk saya dan rombongan. Ayo, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Bahkan makan minum saya yang bayar mereka. Makan pagi
makan siang, makan malam, makan terus ini orang. Asisten saya ini Pak, jangankan urusan makan, minum saja beda. Saya minum botol, dia minum galon. Bapak Ibu semua makan minum saya dan rombongan yang bayar mereka. Jadi mohon maaf panitia masjid malam ini tidak usah repot-repot. Pakai mau nyiapin saya makan nasi kebuli, ada daging kambingnya. Enggak usah. Enggak usah. Bungkus aja. Bu, saya mah orangnya low profile. Saya kalau dikasih, saya ambil. Selama jelas yang ngasih orangnya baik, rezekinya halal, saya ambil. Kalau nggak dikasih, nggak apa-apa. Biasanya saya tungguin doang. Bu, bahkan malam ini panitia masjid tidak perlu ngasih saya 1 rupiah pun, tidak usah. Malam ini saya betul-betul dihadirkan untuk warga di sini gratisan. Maka rugi betul yang tidak mau hadir malam ini. Rugi. Rugi. Kesel. Rugi yang nggak mau hadir malam ini. Rugi. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kali. Belum tentu bisa mendatangkan saya kembali. Kalau seandainya panitia masjid ini mau mengundang saya pribadi, mahal. Mahal Pak. Yang mahal bukan sayanya. Yang mahal itu ongkosnya. Jadi jangan suuzon. Yang mahal itu ongkosnya. Kalau saya Pak Polisi, saya ini Masya Allah, setiap kali orang nelpon saya, kering, Habib Al-Habsyi bisakah mengisi ke masjid kami? Saya langsung jawab, bisa, insya Allah, biiznillah, wa bi qudratihi. Tapi doakan dulu saya sehat, panjang umur, ada waktu dan kesempatan saya akan datang. Sedikit pun Pak Polisi, saya tidak pernah mikirin bayaran. Sedikit pun saya tidak pernah mikirin bayaran. Kenapa? Biarkanlah panitia yang memikirkannya. Ya kan bagi-bagi tugas. Tugas saya ceramah. Tugas yang ngundang mikir. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Salah ya. Bu. Maka malam ini saya titip pesan buat semuanya. Rugi yang gak mau datang, rugi. Belum tentu bisa melihat saya live begini. Selama ini kan cuma lihat saya di TV kan. Nah sebenarnya saya juga sering lihat mak-mak dari TV. Saya titipkan pesan dari ulama malam ini buat semuanya. Apa pesannya? Kalau seandainya kebaikan itu bisa engkau lakukan hari ini, jangan bilang besok. Kalau malam ini bisa engkau lakukan, jangan katakan besok. Belum tentu besok umurmu dipanjangkan Allah, kebaikan itu bisa engkau lakukan. Kalaupun umur dipanjangkan, belum jaminan badanmu disehatkan Allah. Jangan bilang kapan-kapan. Kalau kebaikan bisa sekarang, nanti keburu di kapan tahu. Jangan bilang nanti-nanti. Kalau kebaikan bisa saat ini, nanti keburu mati tahu. Betul? Maka hari ini saya ajak Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya, siapkan infak terbaik, kita bantu, kita semangati anak-anak muda ini. Biar kebaikan tidak terhenti di saya,
Biar kebaikan tidak terhenti di masjid ini saja. Mudah-mudahan setelah kita bantu, kita dukung, kita semangati, mereka makin giat menghadirkan ulama-ulama lain hadir di berbagai negeri di bumi Nusantara ini. Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa jadi seperti mereka, paling tidak berjuang membantu gerakan hebat yang sudah mereka buktikan malam ini. Saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik, senangkan hati Rasulullah, kita iringi dengan salawat, minta sama Allah, ya Allah, dengan sedekahku hari ini, jadikan anak cucuku kelak ada yang jadi pejuang agamamu, ada yang menjadi ulama besar, ada yang jadi penghafal Quran nantinya. Dalam kebaikan mengalir keberkahan, dalam keberkahan ada kebahagiaan. Kita iringi dengan salawat. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi. Kita doakan yang berinfak, Allah berkahi hartanya, berkahi usahanya, Allah kabulkan niat hajatnya, Allah angkat penyakitnya, Allah bahagiakan rumah tangganya, Allah siapkan tiket kematian husnul khatimah untuknya, Allah jadikan anak cucunya saleh dan saleha nantinya. Amin ya rabbal